Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'd, ahibati fillah wa akhwati fiddin, azanallah wa iyyakum. Insyaallah atas izin Allah kita melanjutkan pembahasan tafsirul Quran Al-Karim melalui kitab Umdatul Tafsir masih pada surat At-Tariq di penghujung, mana rasanya di akhir surat At-Tariq, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada setiap hamba-hambanya dengan mengatakan fama lahu min quwwati wala nasir. Kata Imam Ibnu Katsir, fama lahu ay al-insan yaumal qiyamah, tidaklah ada bagi manusia pada hari kiamat min quwwatin, tidak ada kekuatan, ay fi nafsihi, dia tidak memiliki kekuatan pada dirinya. Karena mungkin di dunia sebagian manusia memang diberikan kekuatan oleh Allah atau merasa dirinya memiliki kekuatan, tapi semua manusia pada hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fama lahu min quwwah, tidak ada satupun yang punya kekuatan, siapapun dia, apapun dia dulu ketika di dunia. Kemudian Allah pun menegaskan, selain dia tidak punya kekuatan, wala nasir, kata Allah, dia pun tidak punya penolong. Ibnu Katsir mengatakan ay min kharijin atau man kharijun minhu, ya, dia tidak punya penolong dari pihak lain atau dari selain dirinya. Jadi tidak ada satupun yang bisa menolong dirinya pada hari kiamat. Dan yang dimaksud oleh Allah dari penggalan ayat ini, kata Ibnu Katsir, la yaqdiru ala an yunqidha nafsahu min adzabillah, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah pada hari kiamat. Wala yastati'u lahu ahadun dzalika, dan tidak ada satu makhluk pun yang lain yang kemudian bisa menyelamatkan dirinya ataupun orang lain dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya zat yang punya kekuatan dan satu-satunya zat yang bisa menolong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kenapa kita diperintahkan untuk terus-menerus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sebelum datang hari kiamat ataupun sebelum sampainya kita ke akhirat, agar kelak di akhirat kita berhak menjadi di antara mereka yang diberikan pertolongan oleh Allah Jalla Jalaluhu di saat kita sangat membutuhkan pertolongan. Karena kita harus memastikan diri kita, setiap dari kita tuh harus memastikan bahwa dirinya belum tentu selamat kelak pada hari kiamat. Ya, siapa yang bisa menjamin bahwa kita pasti selamat? Tidak ada jawabannya. Berharap selamat itu diperintahkan oleh Allah. Berhusnudzan kepada Allah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian hasilnya, ketetapan dan keputusannya hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang sadar bahwa dirinya belum tentu selamat kelak pada hari kiamat khususnya, maka lantas bagaimana dia bisa kemudian hidup dengan penuh ketenangan dan kemudian sama sekali tidak berjuang dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dengan terus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah putus di setiap akhir sholatnya dan
memerintahkan atau mengajari Mu'adz ibnu Jabal, ya, di mana Rasulullah SAW dalam hadis Muslim mengatakan, ya Mu'adz inni la uhibbuk, wahai Mu'adz aku mencintai dirimu. Dan kemudian kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula, jangan pernah engkau meninggalkan setiap akhir salat. Dan silahkan dicatat di catatannya bahwa yang dimaksud dengan akhir salat di sini adalah, nah, setelah tahiyyah al-akhirah atau tasyahud akhir, sebelum salam, ya, sebelum salam. Kata Rasulullah SAW, la tada'anna, jangan pernah ditinggalkan. Itu arti dari kata la tada'anna. Setiap akhir salat engkau mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan semua itu semata-mata agar kita kelak di akhirat selamat dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantu saya ya Allah, bantu, tolong, supaya nanti di akhirat gak perlu sengsara, gak perlu merasakan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kemudian seperti sebagian orang yang akan diuji bahkan di padang mahsyar saja ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri selama 50.000 tahun. Jadi kalau di dunia kita nunggu setahun, 2 tahun, rasanya lama sekali. 10 tahun, lama sekali. Ada penantian yang jauh lebih lama. Itu menantikan hisab Allah. Dan itu dalam satu riwayat disebutkan 50.000 tahun dalam keadaan matahari sangat dekat dan keringat bercucuran, dan kemudian bahkan sebagian ditenggelamkan oleh Allah. Ya, jadi seperti orang yang mulutnya kadang kemasukan air keringat, kemudian dia ngangkat kepalanya lagi seperti orang mau tenggelam. Itu hari yang akan kita hadapi kelak pada hari kiamat. Ya, makanya Allah betul-betul mengingatkan kita. Fama lahum min quwwati wala nasir. Ya, tidak ada kekuatan, tidak ada penolong kecuali hanya Allah Jalla Jalaluhu, satu-satunya zat pemberi kekuatan, yang memiliki kekuatan, dan kemudian satu-satunya, sekali lagi, satu-satunya yang bisa menolong hanya Allah. Sebagian mungkin berpikir, kan ada beberapa pemberi syafaat, Ustaz. Betul. Tapi para pemberi syafaat sama sekali tidak ada yang bisa memberikan syafaat tanpa siapa? Tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah melupakan ini. Semua kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, was-sama'i dzatir raj'i. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sama', dan demi langit, dzatir raja. Ibnu Abbas ketika menjelaskan kata ar-raj'u, maka beliau mengatakan ar-raj'u adalah al-matar, artinya adalah hujan. Tapi ada pendapat lain juga. Ibnu Abbas juga dalam perkataan yang lain mengatakan ar-raj'u itu artinya adalah as-sahabu fihil matar, awan yang di dalamnya ada hujan, atau awan yang membawa hujan. Karena memang tidak semua awan membawa hujan. Dalam perkataannya yang lain juga, masih Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimaksud dengan was-sama'i dzatir raj'i adalah tumtir summa tumtir. Ya, langit yang bisa menurunkan hujan dan terus bisa menurunkan hujan. Artinya bisa berulang-ulang. Ya, bisa berulang-ulang. Dan ini anugerah dan ini keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Qatadah, ya, memiliki penafsiran yang lain. Was-sama'i dzatir raj'i itu artinya adalah tarji'u atau turji'u rizqal ibadi kulla'am. Langit ini mengembalikan atau kembali datang dengan membawa rizki setiap hamba pada setiap tahunnya. Ini kalau di negeri-negeri Arab dulu, ya, dulu hujan itu
sekali, 2 kali dalam 1 tahun. Ketika turun hujan, ya tanah menjadi subur, tanaman menjadi lebih baik tumbuhnya dan seterusnya. Ya, makanya beliau mengatakan yang membawa rezeki hamba-hamba Allah, ketika turun hujan datang rezeki. Ya. Dan ini kenikmatan. Kita ini saking saking mungkin bosannya sama hujan, jadi nggak menganggap hujan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak Ibu? Ibu bosan tidak? Oh enggak, alhamdulillah. Tapi enggak seperti misalkan orang-orang di daerah tandus dapat hujan gitu ya, betul tidak? Betul. Iya. Biasa hujan nih, alhamdulillah. Dan memang Bandung mah dari dulu juga suka hujan. Bogor apalagi, julukannya apa? Udah, jadi kayak kalau hujan Bogor ini mah. Padahal semuanya terjadi atas ketetapan Allah, dan Allah merahmati hamba-hambanya dengan hujan. Tapi sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul kata Allah, memang betul kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Saba ayat yang ke-13 itu, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, kata Allah, memang sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Qatadah mengatakan, walaula dzalika lahalaku wa halakat mawashihim. Kalau bukan karena hujan yang diturunkan sama Allah dari langit, maka mereka bisa binasa, manusia bisa binasa, kekeringan, kekurangan air atau yang semisal. Wa halakat mawashihim, dan hewan-hewan ternak mereka pun bisa mati. Ya. Ataupun ada penafsiran lain bahwa sama idzatir raj'i itu artinya adalah tarji'u nujumuha wa syamsuha wa qamaruha, di mana bintang-bintangnya, matahari dan rembulannya itu bisa kembali lagi, bisa kembali lagi, silih berganti. Ya. Dan itu terjadi setiap hari datang, dan terjadi di mana, di angkasa, di langit. Ya, manapun yang menjadi penafsirannya, maka kesemuanya menunjukkan kepada satu perkara saja, itu betapa hebatnya dan luar biasanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, untuk hujan saja manusia, jika kemudian Allah tidak turunkan hujan, mereka harus mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk bikin hujan buatan. Itu pun sebentar, ya, itu pun seringkali gagal. Ya, itu saja sudah cukup untuk mengingatkan kita betapa hujan adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengatakan, wal ardi dzatis sada'. Begitu juga demi bumi dzatis sada'. Kata Ibnu Abbas, dzatis sada' itu adalah insida'iha atau insida'uha 'anin nabat. Bumi yang bisa terbelah, kemudian tumbuh dari dalamnya tanaman. Ya. Jadi bisa muncul dari dalam tanah pepohonan, tumbuhan, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu atas ketetapan dan kemudian kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti padang pasir, kenapa hijau sekarang? Padang pasir sekarang seperti Makkah, Madinah saja misalkan, itu sudah jauh menghijau. Pertanyaannya, kenapa? Kok bisa? Coba, karena sering hujan. Kalaulah sering hujan sekalipun, kalau Allah tidak tetapkan buminya menumbuhkan tumbuhan, bisa tumbuh atau tidak? Tidak. Bukankah memang Jazirah Arab itu dulunya adalah negeri-negeri yang subur dengan tanaman? Tapi ketika Allah murkai, Allah hentikan segala kenikmatan itu, tidak ada satu tanaman pun yang bisa tumbuh kecuali yang diizinkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpikir padang pasir itu ya memang panas aja karena panas, hujan, enggak. Tidak, jawabannya tidak. Karena negeri-negeri yang ada di Jazirah Arab itu
adalah negeri-negeri yang tadinya sebelumnya negeri-negeri yang dialiri sungai-sungai dan pepohonan-pepohonan yang rindang. Hanya saja kaum-kaum yang ada di dalamnya durhaka kepada Allah. Ya, kalau kita mau ambil satu contoh yang nyata tuh dalam surat Saba, Allah ceritakan tentang kaum Saba. Di mana kaum Saba itu? Di Yaman. Di Yaman. Di situ diceritakan bagaimana kaum Saba itu pohon di sana, pohon di sini, sungai di sana, sungai di sini, air terjun di mana-mana. Tapi kemudian ketika Allah adab, hilang semua. Hilang semua. Seperti Bandung. Bandung kenapa kok hijau? Karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan karena di ketinggian sekian, nggak ada. Semuanya itu atas ketetapan Allah. Semua. Itu dulu yang harus diyakini orang beriman. Ya, baru kemudian mungkin faktor duniawinya, hal-hal yang kita sebutkan tadi. Ya, Ibu sekalian rahmatullah. Makanya Sa'id ini kalimat yang disebutkan juga oleh Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, Ikrimah dan yang lain. Ya, bahwa bumi wal ardi dzatis sadah, bumi yang bisa terbelah, kemudian mengizinkan tanaman yang di dalamnya itu keluar kemudian tumbuh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu laqaulun faslun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas mengatakan sesungguhnya ya apa yang dikatakan oleh Allah, firman-firman Allah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah qaul yang fasal, artinya adalah hak yang benar. Ya, ataupun dalam penafsiran yang lain hakamun adil. Dia adalah perkataan yang adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hakam itu artinya yang sempurna, ya, sempurna keadilannya, yang menghukumi segala sesuatu. Wa ma huwa bil hazl, yang diturunkan sama Allah itu bukanlah sesuatu yang hazl. Hazl itu artinya yang main-main. Allah itu tidak bermain-main ketika menurunkan firman. Coba saya mau tanya, ibu-ibu sekalian rahmatullah. Satu ayat Allah itu kekuatannya seperti apa? Satu ayat Allah itu kekuatannya seperti apa? Hah? Yang keras bu jawabannya. Satu ayat Allah itu bisa menghancurkan satu gunung besar. Kata Allah apa dalam Al-Quran? Dalam surat Al-Hasyr. Apa kata Allah di akhir-akhir? Lau anzalna, ayo ibu, hadzal Quran, kalaulah kami turunkan Quran ini ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka engkau akan melihat gunung itu menjadi khusyuk mutasaddi, dia pecah hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu ayat loh. Satu ayat saja bisa menghancurkan. Makanya nggak ada yang bisa bertahan di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selama ini kan kita selalu, ibu-ibu, mengeluhkan kerasnya hati, atau kemudian beratnya ujian, atau kemudian gangguan-gangguan setan. Pastikan kalau semuanya terasa berat, pastikan kita jauh dari Al-Quran. Karena kalau kita dekat dengan kitabullah, maka tidak ada satupun perkara berat melainkan dia akan hancur. Ya ibu-ibu, makanya apa yang menimpa diri kita itu cerminan dekat atau jauhnya kita dengan kitabullah. Ya, gak ada yang berat sebetulnya.
Yang berat itu adalah karena kita tidak dekat dengan kalamullah. Ketika kita tidak dekat dengan kalamullah, itu artinya apa? Kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ letak masalahnya. Ya, dan Allah mengatakan bahwa firman-Nya bukan main-main. Bal huwa haqqun jiddun. Firman Allah itu adalah sesuatu yang hak, yang sungguh-sungguh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah khususnya sampaikan khitab ini kepada orang-orang kafir yang memang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak percaya sama ayat-ayat Allah, yang menghina, melecehkan ayat-ayat Allah. Kata Ibnu Katsir, "Tsumma akhbara 'anil kafirina bi annahum yukadzibun bihi wa yasudduna 'an sabilihi." Kemudian Allah mengabarkan tentang orang-orang kafir yang mendustakan dirinya, mendustakan ayat-ayatnya. Dan kemudian yasuddun, mereka berpaling, menolak jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari jalan Allah. Bahwa mereka ini orang-orang kafir ini, innahum yakiduna kaida. Orang kafir itu sifatnya, dan ini catat baik-baik, ini sifat orang kafir sepanjang masa sampai kapanpun, bahwa yang namanya orang kafir itu yakiduna kaida. Kata Ibnu Katsir, yamkuruna binnas fi da'watihim ila khilafil Qur'an. Mereka itu akan berbuat makar di tengah-tengah manusia dan mengajak mereka kepada perkara-perkara yang berselisihan dengan Al-Qur'an. Itu sudah gaya mereka dari zaman dulu. Dulu ketika Rasulullah SAW ataupun sebagian sahabatnya membacakan ayat-ayat Allah, apa yang dilakukan orang kafir? Mereka tepuk tangan, mereka bersiul sekeras-kerasnya, mereka kemudian nyanyi-nyanyi, iya, supaya orang terpalingkan dari apa? Al-Quran. Nah, sekarang yang dilakukan orang kafir sama kita sekarang hari ini, bukankah menjauhkan kita dari Al-Quran? Betul? Iya. Contoh aja, kasih satu contoh. Apa contoh? Musik. Selain musik apa? Apa? Drakor, betul. Itu ijma kayaknya. Drakor. Terus apa lagi? Fashion, food. Terus apa lagi? Apa lagi? Coba. Gadget. Ya. Satu merek saja hampir-hampir tidak rilis seri terakhirnya di Indonesia. Itu geger satu dunia, satu Indonesia. Betul tidak? Itu bukti mereka sudah berhasil memalingkan kita dari kitabullah. Apa peduli kita sebetulnya ada atau tidak ada? Bahkan dia tidak ada di dunia pun, apa urusan kita? Betul tidak Ibu? Iya. Tapi faktanya mereka sudah terlalu mencengkeram hati hamba-hamba Allah. Ya, gak ada tuh yang ribut ketika misalkan, aduh, saya nggak punya misalkan mushaf yang bagus, yang enak dibacanya, nggak ada yang ribut. Betul tidak? Betul tidak? Iya, gak ada yang ribut. Dari dulu gak ada. Ya, nasallallahu alaihi. Dan ini sumber musibah kita sebenarnya. Ya, makanya orang kafir itu sibuk sama itu dari dulu sampai sekarang, sibuk mereka. Dan mereka berhasil kepada sebagian hamba Allah, atau mungkin kebanyakan hamba Allah. Dan mereka sangat membenci orang-orang yang kemudian tidak masuk jebakan mereka. Itu yang mereka benci. Makanya mereka juga berusaha keras memperburuk kesan atau image orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam jebakan mereka. Ya, sebagai orang keras lah, orang yang tidak toleran lah, ya, fundamentalis lah, apapun istilah, semua. Itu sebetulnya hanya bentuk kekesalan mereka sama orang-orang yang teguh di atas agama. Ya,
Makanya hati-hati. Allah sudah mengingatkan kita. Tapi Allah pun kemudian mengatakan, famahilil kafirin, ya, amhilhum ruwaida. Ya, tapi Allah bilang, kemudian Allah tahu apa yang dilakukan orang kafir, dan Allah sengaja melakukan tamhil. Tamhil itu artinya indhar, andirhum, sudah undurkan saja, kasih mereka waktu. Ini yang kemudian disebut dengan istidraj. Ya, orang-orang yang bermakar kepada orang-orang beriman ini memang dikasih waktu sama Allah. Ayo, fadhal, silahkan. Mau ngapain? Mau ngakalin ini, mau melakukan itu, ya silahkan. Allah berikan waktu, memang Allah kasih waktunya. Wala tasta'jil lahum, jangan buru-buru sama mereka. Ya, jangan buru-buru. Amhilhum ruwaida, memang saya kasih jeda waktu sebentar. Mungkin sebagian dari kita lihat, wah orang kafir dari dulu sudah puluhan tahun. Itu sebentar dibandingkan akhirat. Itu cuma sejenak. Dibandingkan akhirat cuma sejenak. Mungkin cuma beberapa menit sebetulnya kalau kita bandingkan dengan waktu akhirat. Sebentar, Allah kasih waktu. Memang disengaja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus jadi ujian buat orang-orang beriman. Mana yang jujur, mana yang pembohong. Mana yang tulus, mana yang tidak. Ketahuan. Allah berikan musuh mereka yang selalu berbuat makar kepada mereka. Ya. Wa tara madza ahalla bihim minal adabi wan nikali wal uqubati wal halak. Engkau akan lihat, kata Ibnu Katsir, engkau akan melihat apa yang dipersiapkan oleh Allah dari azab, hukuman, siksa dan kehancuran bagi orang-orang kafir. Ya. Dan itulah akhir dari semua makarnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya hancur. Jadi nggak usah terlalu sibuk. Maksudnya apa ya? Kita tuh sering ngageremet gitu. Gimana ya? Kesel gitu, dipendam dalam hati, kesel gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, percuma. Karena kehancuran orang kafir itu mutlak. Mutlak. Sekarang atau nanti mereka pasti hancur, binasa, luluh lantak, itu pasti. Tapi yang penting kita selamat atau tidak, itu yang penting. Jadi kita sibuk sama diri kita saja, nggak usah sibuk sama mereka. Karena memang dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam surat Luqman ayat yang ke-24, ya, numatti'hum qalilan. Kami ini sama orang kafir memang memberikan mut'ah atau memberikan kenikmatan. Karena kata mut'ah itu artinya kenikmatan, mata. Ya. Memang kami berikan jeda waktu di mana mereka bersenang-senang di dalamnya. Karena buat orang kafir itu menyakiti orang beriman itu kesenangan. Makanya aneh kalau orang beriman cinta sama orang-orang yang tidak beriman, itu aneh. Karena penderitaan kita adalah kebahagiaan mereka. Ya, saya mau tanya sekarang sama ibu-ibu, ada nggak sih orang Muslim yang cintanya luar biasa sama orang kafir? Hah? Ada yang bilang tidak, ada yang bilang ada. Ya, yang ada tuh contohnya gimana? Cinta banget sama orang kafir. Apa? Oh, ngefans, iya betul. Ya, maksudnya ngefans sama sosok gitu ya. Betul. Saya mau tanya sekarang ya, kalau ngefans sama brand gimana? Kafir tapi maksudnya brand orang kafir. Boleh nggak? Boleh Ustaz, itu mah mubah gitu ya. Masih berat, masih berat. Ya. Nanti kita bahas. Cuman begini, Ibu, pernah kita berpikir yang kita cintai mati-matian, apapun itu ya, saya nggak bilang barang kayak atau apapun yang kita cintai mati-matian, padahal datangnya dari orang kafir, ya, dan hanya menyenangkan, menguntungkan dan membahagiakan orang kafir,
Apakah nanti kelak di hadapan Allah kemudian kita tidak akan ditanya sama Allah? Tanya. Iya, sudah. Itu cukup jadi pengingat. Ya, berat loh ibu-ibu, berat. Ya, berat sekali. Jadi sekarang pilihannya ada di tangan kita. Ya. Maka pilihlah pilihan orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena memang orang-orang kafir itu hanya berbahagia ketika melihat orang-orang beriman berada di atas genggaman mereka. Sudah, dibawa ke sana ikut, disuruh ke sana nurut, cukup buat mereka. Dan itu tanda kita betul-betul lemah iman. Nasallallahu salamatan afiyah. Dan semoga kita kemudian tidak dikumpulkan dengan mereka kelak pada hari kiamat. Nasallallahu salamatan afiyah. Karena mereka yang mencintai berlebihan dan kemudian bahkan tasyabbuh, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang sering kita dengar riwayatkan Imam Abu Daud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Dalam hadis Bukhari yang jauh lebih sahih, Rasulullah SAW mengatakan, in almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang-orang atau sesuatu yang dicintainya. Ya, semoga Allah hanya menggabungkan kita dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang terbaik seperti Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Amin. Kita berpindah ibu-ibu ke surat berikutnya. Ya, tafsir suratil Buruj. Ya, surat Al-Buruj. Itu Makkiyah juga sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan para ahli tafsir yang lainnya. Karena memang mayoritas surat-surat di juz amma itu surat-surat Makkiyah. Dan kemudian ciri khas surat-surat Makkiyah sebagaimana yang pernah dijelaskan itu bicaranya tentang akhirat. Tentang akhirat, tentang azab bagi orang-orang kafir, tentang janji-janji Allah bagi orang yang beriman. Karena di dalam periode Makkah, Rasulullah SAW itu berada dalam pertarungan akidah antara akidah Islam dengan akidah kekufuran. Ya, dan hanya masalah akidah yang dibahas sama Nabi di kota Makkah. Jadi nggak ada masalah fikih. Tapi yang dibahas adalah masalah-masalah akidah selama 13 tahun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, was-sama'i dzatil buruj. Kembali Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya itu langit. Dalam ayat ini dzatil buruj. Kata Ibnu Katsir, yuqsimu ta'ala bis-sama'i wa burujuha wa burujiha wa hiya nujumul 'idham. Allah bersumpah dengan langit dan juga dengan bintang-bintang yang besar. Kama taqaddama bayana dzalika fi qoulihi ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 61, sebagaimana Allah sudah pernah jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat ke-61, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Ya, tabarakalladzi, maha suci, maha penuh berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang telah menjadikan di langit buruj. Ya, wa ja'ala, buruj itu artinya bintang-bintang yang besar. Wa ja'ala fiha sirajan, dan kemudian Allah memberikan cahaya ya pada bintang-bintang itu, siraj wa qamaran munira. Begitu juga dengan rembulan yang bercahaya. Ya. Bedanya nur dengan siraj. Kalau nur itu dia pantulan cahaya. Karena yang keluar dari rembulan itu adalah pantulan, sebagaimana yang kita tahu. Adapun siraj itu ada sumber energinya. Makanya cahaya matahari itu tidak disebut nur, tapi disebutnya apa? Siraj. Karena bersumber dari energi, dari api. Ada sumbernya.
sehingga dia menjadi terang. Nah, di langit itu ada yang hanya memantulkan, ada yang memang mengeluarkan cahaya. Dan semuanya terbukti sekarang. Sudah, semuanya jelas. Apa yang dikatakan Nabi semuanya hak, ya, karena semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menjelaskan, begitu juga murid-muridnya, bahwa yang dimaksud dengan buruj adalah nujum, semua bintang, ya, bintang-bintang apapun itu, besar kecil semuanya. Ya. Wa aidan ada juga penafsiran al-Imam Mujahid, al-buruj allati fiha al-haras. Ya, buruj itu artinya adalah bintang-bintang yang ada apa? Ada apanya, Bu? Iya, ada orbitnya, ada garis edarnya. Qala Yahya ibnu Rafi al-buruj qusurun fis sama. Yang namanya buruj itu adalah istana-istana di langit dan seterusnya. Ya, dengan penafsiran yang berbeda-beda, ya. Yang pasti buruj ini artinya adalah benda-benda langit yang ada di langit, bintang-bintang dan yang semisal. Kemudian Allah pun bersumpah dengan firman berikutnya, wal yaumil mau'ud wa syahidiu wa mashhud. Nah, ini ada ikhtilaf yang cukup banyak di kalangan para mufassirin ketika menafsirkan al-yaumul mau'ud ataupun syahidun wa mashhud, sebagaimana yang dikatakan atau diriwayatkan dari al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa syahidin wa mashhud. Yang dimaksud dengan syahid adalah yaumul jumu'ah. Saya ulangi sekali lagi, yang dimaksud dengan syahid itu adalah hari Jumat. Allah bersumpah dengan hari Jumat. Wa mashhud, ya, itu adalah hari Arafah. Hari Arafah itu di tanggal berapa, Ibu? Hari Arafah itu di tanggal berapa? Tahun ini hari Arafah di tanggal berapa? Tahun berapa? Tanggal berapa, Ibu? Hari ini, tahun ini, ya. Itu tanggal berapa hari Arafah? Ya 9 Dzulhijjah, sampai kapanpun 9 Dzulhijjah. Jangan, gak usah lihat kalender. Pasti 9 Dzulhijjah. pasti 9 Dzulhijjah, itu pasti. Ya. Wal mau'ud, ya. Jadi kalau kita tafsirkan jelaskan secara bahasa, syahid itu artinya saksi. Masyhud itu artinya yang disaksikan. Kemudian wal mau'ud artinya yang dijanjikan. Nah, wal mau'ud itu artinya adalah yaumal qiyamah. Dan ini yang menjadi penafsiran kebanyakan para ulama karena berdasarkan riwayat ini. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnad. Kemudian bermunculanlah penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda. Ini cukup panjang di situ, ya, silahkan bisa dilihat sendiri. Tapi berputar pada 3 hari yang disebutkan tadi. Yang pertama Jumat, hari Arafah, dan hari Kiamat. Dan Allah bersumpah dengan hari-hari itu, ya, itu semata-mata karena 3 hari itu adalah hari-hari yang sangat penting di dalam kehidupan seorang mukmin, seorang muslim. Yang pertama hari Jumat, itu adalah hari idnya, hari rayanya orang muslim setiap minggu, maksudnya setiap pekannya. Saya sampaikan juga supaya ibu-ibu tahu, ya. Dalam bahasa Arab itu kalau disebut Jum'ah, mimnya disukunkan, ya. Jum'ah itu artinya satu pekan, bukan hari Jumat. Jadi kalau disebut Jum'ah, mimnya disukunkan, itu artinya satu pekan. Nah, hari Jumat dalam bahasa Arab itu adalah Jumu'ah, mimnya didommahkan. Ya, makanya dalam surat Al-Jumu'ah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, hari Jumat. Ya. Adapun Jum'ah artinya satu pekan.
Jadi hari raya setiap mukmin di kulli jum'atin, maksudnya setiap pekannya itu adalah yaumul jumu'ah. Bukan hari apa? Dalam satu pekan bukan hari apa? Kalau sekarang kita ini hari apa hari rayanya? Setiap minggu. Ya betul, weekend itu hari apa? Sabtu, Ahad, atau mungkin khususnya bagi sebagian orang Ahad saja misalnya. Nah ini bukan hari rayanya orang mukmin. Orang mukmin itu yaumul jumu'ah. Makanya dalam banyak, saya rasa masih banyak negara-negara Muslim ya di Jazirah Arab itu yang masih liburnya hari Jumu'ah. Ya, karena memang di hari itu mereka berbahagia, bersenang-senang, ya. Karena memang hari Id itu artinya adalah hari di mana kita berbahagia dan bersenang-senang. Ya. Dan setiap minggunya Allah izinkan kita seperti itu di hari Jumu'ah, di hari Jumu'ah. Kemudian doa-doa di hari Jumat dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak riwayat. Ada yang mengatakan dari ba'da subuh sampai maghrib. Ada yang mengatakan ketika khatib naik mimbar sampai sholat, itu waktu mustajab. Ada lagi, dan ini yang paling masyhur kemudian adalah yang paling mustajab itu adalah ba'dal asar, sampai sebelum terbenam atau masuk waktu maghrib. Itu adalah waktu yang mustajab kata Nabi Muhammad SAW. Nah yang kedua hari Arafah. Hari Arafah adalah hari di mana Allah mendekat ke padang Arafah, menyaksikan semua yang ada di padang Arafah dan mengampuni mereka semuanya dan membebaskan mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kata Nabi Muhammad SAW, min yaumin, tidak ada satu hari pun aktsara, di mana Allah itu paling banyak membebaskan orang dari api neraka, aktsara min yaumi Arafah, lebih banyak dari hari Arafah. Dan Allah membangga-banggakan mereka yang berada di padang Arafah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat. Ya, adapun hari kiamat itu adalah hari penentuan. Yang paling berat dari 3 hari ini adalah hari kiamat. Karena di hari kiamat itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, kata beliau ketika membandingkan dunia sama akhirat, kata beliau dunia itu al-yaum amalun bila hisab, hari ini beramal tanpa ada hisab. Tapi besok tuh di akhirat dan ditandai dengan tegaknya hari kiamat, hisabun bila amal. Yang terjadi adalah perhitungan Allah dan tidak ada lagi beramal. Jadi kalau ada di sebagian di antara kita yang mungkin selama ini berpikir kapan sih kita berhenti sholat, ada nggak sih momen itu? Ada. Kapan? Di akhirat. Tapi masalahnya akhirat itu tidak hanya surga. Nah kalau kita kemudian di akhirat masuk surga, itu selamanya kita nggak ngerjain apapun, kerjaannya cuman senang, pasti berhenti. Makanya di dunia capek dulu aja, cuman sebentar kok. Berapa tahun sih di dunia? 60 tahun, 70, 80, 100? Anda mau tanya sama ibu-ibu, kalau dikasih pilihan sampai 100, mau hidup sampai tahun berapa? Sampai umur berapa? Berat ya ibu-ibu ya? Berat. 100, misalkan dikasih pilihan sama Allah, 100, mau hidup 100 tahun, mau diambil nggak? Mau diambil nggak? Kenapa kamu diambil? Oh lemah, takut nggak kuat. Oh 100 tahun sudah lama? Belum tentu. Kenapa nggak mengatakan begini, 100 Ustaz saya ambil? Kenapa? Saya bisa beribadah jauh lebih lama sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak gitu? Ya nggak yakin itu masalahnya Ustaz. Ya, berarti kalau kita kemudian seperti itu sikapnya, berarti kita di dunia ini nggak lama banget, sebentar. Berarti dengan kata lain ya kita nggak berharap panjang umur juga. Berarti ibadah kita itu nggak panjang-panjang amat. Tapi kalau kita beribadah sampai mati, sebagaimana yang diperintahkan sama Allah, maka berarti kita selamanya di dalam surga insya Allah.
tanpa beramal. Ya, makanya 3 hari ini adalah 3 hari yang paling penting. Sekali lagi, 3 hari yang paling penting bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah bersumpah dengan hari-hari itu, dengan buruj dan seterusnya. Itu untuk menceritakan kisah Ashabul Ukhdud kepada kita. Dengan mengatakan qutila Ashabul Ukhdud. Ya, qutila Ashabul Ukhdud. Kata Ibnu Katsir, ay lu'ina Ashabul Ukhdud. Dilaknatlah para pembuat parit. Ya, Ukhdud ini jamaknya akhadid. Artinya adalah al-hafir fil ard. Satu galian yang dibuat orang di dalam pada tanah atau pada bumi. Artinya parit, ya. Hada khabar an qaumin minal kuffar amadu ila man indahum minal mu'minina billahi azza wa jalla. Ini adalah kabar dari Allah tentang sebagian orang-orang kafir yang menzalimi orang-orang beriman, faqaharahum, kemudian menguasai mereka, menyakiti mereka, wa araduhum an yarji'u an dinihim, dan memaksa mereka, menginginkan mereka kembali dari keimanan kepada kekufuran. Fa'abau alaihim, orang mukmin ini nggak mau. Fahafaru lahum fil ardi ukhdudan, kemudian raja dan pasukannya ini menggali lubang di bumi atau parit di bumi, wa ajjaju fihi nar, dan kemudian menyalakan api yang besar di dalamnya, wa a'addu laha waqudan yusairunaha bihi, dan dimasukkan kayu-kayu bakar, ya, untuk membuatnya jauh lebih panas. Tsumma araduhum falam yaqbalu minhum faqadhafuhum fiha. Mereka mengancam orang-orang beriman ini dengan api ini. Kalau nggak mau kufur, masuk sini. Tapi tetap orang-orang beriman ini tidak mau kembali kufur, maka mereka dilemparkan ke dalamnya. Nah, dalam kisah Ukhdud ini, sebagaimana dikatakan sama Nabi Muhammad SAW di dalam satu hadis itu, bahwa di antara yang terjadi di kisah Ukhdud, bahwa ada bayi yang bisa apa? Bicara. Di dunia ini, kata Nabi, cuman ada 3 bayi yang bisa ngomong. Jadi pas bayi bisa ngomong. Yang pertama, Isa alaihissalam. Yang kedua, bayinya pelacur, ya, yang mengatakan bahwa siapa ayahnya bukan Juraij ahli ibadah, tapi si tukang petani, ya, ngomong. Jadi ditusuk sama Juraij tuh ininya, ikel-ketek gitu, sompong. Bapaknya bukan ini, bapaknya yang itu tuh, kata bayinya. Yang ketiga adalah bayi Ashabul Ukhdud yang dilemparkan bersama ibunya, yang mengatakan kepada ibunya, jangan takut, jangan takut wahai ibu, masuklah ke dalam, ya. Dan mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cuma 3 bayi yang bisa bicara di dunia. Kalau ada kemudian tiba-tiba muncul ada bayi yang bisa bicara, itu berarti apa? Hah? Bohong berarti. Bohong atau diganggu setan atau jin. Ya, itu pasti sudah. Nah, kita lanjutkan. Ibu sekalian rahmatullah, sedikit lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Yang dimaksud dengan ukhdud ini adalah api yang memang dipanaskan oleh kayu-kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin syuhud. Ketika mereka duduk-duduk menyaksikan, nonton apa yang dilakukan kepada orang-orang yang beriman.
Jadi dilemparkan begitu saja satu persatu masuk ke dalam, terbakar. Mereka tenang nonton. Musyahiduna lima yaf'alu biulaikal mu'minin. Ya, mereka nonton, menyaksikan apa yang dilakukan kepada orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah orang-orang itu menyiksa orang-orang yang beriman hanya, sekali lagi, hanya semata-mata karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa, yang maha terpuji. Catat Bu di catatannya, orang-orang sebelum kita, orang-orang mukmin sebelum kita harus merasakan siksa yang sangat luar biasa demi menjaga iman. Tambahkan, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah bahwa kita tidak harus mengalami ini. Ya, makanya Nabi marah besar sallallahu alaihi wasallam ketika 3 tahun Nabi dan para sahabatnya di Mekah diisolasi 3 tahun, sampai makan daun, makan kulit, makan batu, digodok, airnya diminum. Pokoknya demi menghilangkan rasa lapar. Mereka mengatakan apa? Mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Rasul bukannya kemudian memaklumi, tidak. Justru Rasul murka kepada para sahabat ini dengan wajah yang sangat merah karena saking marahnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Inna man kana qablakum, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu yumtasyatun, mereka itu tubuhnya disisir dengan sisir besi, ditancapkan ke kulitnya sama dagingnya, kemudian dipisahkan antara daging sama tulang, hanya gara-gara apa? Menjaga iman. Ataupun Nabi juga mengatakan, atau bahkan mereka dibelah dua dari ujung kepala digergaji sampai bawah, hanya untuk menjaga iman. Ini baru kelaparan. Kemudian sudah tergesa-gesa minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita, nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga kita, selamatkan kita terus. Apalagi kita gak merasakan apapun, kemudian gak bersyukur sama Allah. Wah, ini keterlaluan. Betul-betul keterlaluan kalau kita kemudian tidak banyak bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak diuji dengan ujian mereka yang sangat berat. Ya, ini yang harus dirasakan ibu-ibu sekalian rahmatillah Allah. Makanya kata Ibnu Katsir, maka nalahum indahum dzambun. Orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit itu nggak punya dosa, kecuali dosa mereka adalah karena mereka beriman kepada Allah. Itu kesalahan. Itu dianggap sebagai kesalahan. Ya alladzi la yudhamu man ladha bi janibihi al-mani al-hamid fi jami'i af'alihi. Zat yang maha terpuji, yang maha menjaga hamba-hamba, yang terjaga, yang suci dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam syariatnya, dalam ketetapannya. Wa in kana qad qaddara ala ibadihi haula hadzal ladzi waqa'a bihi bi aidil kufar bihi, meskipun Allah tetapkan orang-orang mukmin dalam kisah ini itu masuk ke dalam parit, mati, terbakar di dalamnya, fahuwal azizul hamid, tetap Allah yang maha perkasa, yang maha terpuji. Wa in khafiya sababu dzalika ala katsir minan nas, meskipun orang enggak banyak tahu sebabnya apa, kenapa Allah tetapkan mereka seperti itu, padahal yang masuk ke parit itu semuanya ahlul jannah, semuanya. Kan kadang-kadang kita itu miris ya melihat penderitaan sebagian orang, padahal di sisi yang lain itu adalah kenikmatan yang teramat sangat bagi mereka. Kalau kita butuh contoh hari ini, orang-orang yang ada di Palestina saja misalkan, di mana kita tidak tersayat-sayat, tidak terluka, hati kita tidak hancur melihat penderitaan mereka, tapi memang bisa jadi bagi mereka yang merasakan langsung, itu justru adalah pintu-pintu surga yang dibukakan sama Allah untuk mereka. Tiap hari ya mereka diizinkan masuk surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap hari. Mati syahid di depan mata. Tiap hari. Meskipun kita melihatnya sebagai sebuah kesalahan. Ya,
Makanya ketetapan Allah itu nggak bisa dinilai dengan kasat mata, nggak bisa. Kasiannya, atau sering muncul pertanyaan, kenapa ya Allah tetapkan seperti itu? Nggak bisa. Bukan begitu melihat keadilan Allah. Ya, tapi lihat di balik penderitaan itu ada apa? Di balik kesengsaraan itu apa yang Allah persiapkan? Semuanya kebaikan dan kebahagiaan. Ya, sekarang saya mau tanya, bagi saudara-saudara kita yang mati syahid hari ini, itu lebih baik atau tidak? Lebih baik daripada kita yang belum tentu matinya dalam keadaan seperti itu. Betul Ibu? Makanya jangan pernah kemudian memandang ketetapan Allah itu sebagai ketetapan yang buruk, karena semuanya sempurna. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, sampai di sini dulu Ibu. Insyaallah kita lanjutkan pada firman Allah, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan Anda bersilakan. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Izin bertanya Ustadz, ketika seorang wanita haid itu ketika mengamalkan sunnah menjaga wudhu, bagaimana batasannya? Sedangkan kan tidak sholat, tidak mengaji gitu Ustadz, jaga wudhunya seperti apa gitu. Terus yang kedua, apa korelasinya ketika ada sunnah hadis Rasul yang menerangkan seorang wanita yang bagus beribadahnya di malam hari, tapi dia berbuat menyakiti tetangganya. Kata Rasul kan dia finnar, dia di dalam neraka. Nah berarti katanya udah aja nggak usah ibadah gitu. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu yang kedua ya. Kenapa logikanya nggak gini? Ya udah kalau gitu jangan nyakiti tetangga. Kenapa nggak gitu logikanya? Kenapa jadi ninggalin ibadah? Kan unik ya. Maksudnya begini, ketika kita tahu sebab kenapa wanita itu masuk neraka, maka yang harus ditinggalkan apa? Sebab masuk nerakanya, bukan kemudian yang ditinggalkan sebab masuk surganya. Dan itu menunjukkan, hadis ini menunjukkan, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, hadis ini menunjukkan bahwa amal soleh sebanyak apapun itu bisa hancur oleh dosa, kemaksiatan dan kezaliman. Itu harus diingat baik-baik. Sebaliknya, dosa sebanyak apapun, kemaksiatan sebanyak apapun bisa saja hancur oleh kebaikan. Ya, karena dalam syariat ini tuh Allah subhanallah berikan dua contoh yang kontradiktif tapi dua-duanya penuh hikmah. Yang satu ahli ibadah tapi penghuni neraka, yang satu ahlul maksiat tapi penghuni surga. Yang ahlul maksiat dosa-dosanya diampuni sama Allah karena satu kebaikan yang dia lakukan. Nah yang taat itu hancur ketaatannya, kebaikannya oleh apa? Dosa yang dia lakukan. Makanya harus berhati-hati. Yang banyak ketaatan jangan bermudah-mudah dengan kemaksiatan. Yang banyak maksiat jangan tinggalkan kebaikan. Ya, karena setiap yang ditetapkan oleh Allah dari ketaatan ataupun kebaikan itu bisa hancur oleh keburukan, dan sebaliknya keburukan pun bisa hancur oleh kebaikan. Makanya ini pengingat buat kita semua. Ini nggak hanya berlaku untuk perempuan, tapi juga untuk laki sama. Itu dulu Bu, yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, menjaga wudhu itu nggak harus batal. Maksud saya begini, nggak harus batal wudhu lagi, enggak. Hatta punya wudhu sekalipun, kalau mau ngulang-ngulang wudhu ini baik. Ini baik. Karena Nabi Muhammad SAW itu mengulang wudhunya meskipun punya wudhu. Itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu setiap waktu sholat wudhu, meskipun kadang-kadang masih punya wudhu, wudhu lagi. Nah, Nabi wudhu dengan sekali wudhu itu hanya di Fathu Makkah.
Dari ba'da subuh sampai maghrib kalau satu isya itu Nabi sholat dengan hanya satu wudhu. Jadi seharian itu Nabi tidak wudhu lagi, dengan hanya satu wudhu di waktu subuh. Tapi kebiasaan Nabi justru setiap waktu sholat pakai wudhu. Karena tajdidul wudhu itu pahalanya banyak, besar. Allah mencintai orang yang suka bersuci. Allah mengeluarkan, menggugurkan, mengalirkan dosa-dosa orang yang berwudu itu seiring dengan tetesan-tetesan airnya. Kemudian semakin sering wudu, semakin kuat bekas wudunya yang akan menjadi tanda umat Nabi Muhammad yang dibedakan dari umat yang lain, dan kemudian menjadi ciri untuk dipanggil nanti ketika di haud, di telaga. Nabi itu tahu itu umatnya dari bekas apa? Bekas wudunya dan seterusnya. Jadi boleh nggak wanita haid berbanyak menjaga wudhu? Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh sholat, dan boleh mengerjakan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ya maksudnya seperti zikir, baca Quran, ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan kalau bertanya. Silakan. Amin. Tadi disebutkan bahwa Allah memberi tangguh. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah, dan kesyirikan itu lebih hebat daripada zaman terdahulu. Iya. Apakah itu bagian dari tangguh yang diberikan Allah, dan bagian dari apa? Tangguh, seperti yang disampaikan di surat At-Tariq terakhir tadi. Allah memberi tangguh kepada kita, sedangkan umat terdahulu dihancurkan. Iya. Nah, sedangkan kan kemaksiatan sekarang itu jauh lebih hebat. Oh iya. Syirikan dan sebagainya. Oh iya, betul. Nah itu bagaimana sikap kita? Nah, beruntungnya kita, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah menghancurkan kita sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya itu kan habis semua. Kita enggak. Mungkin ada yang dihabisi sebagiannya, dan itu semua karena doa Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi minta sama Allah untuk tidak dihabisi dengan kekeringan sekaligus semuanya kaum muslimin mati semuanya, enggak. Kemudian juga tidak diadab sebagaimana adab kaum sebelumnya, habis satu negeri diangkat, dibalikkan segala macam, mati semua satu umat, itu mah enggak. Nah, ada satu yang nggak diijabah sama Allah. Nabi itu minta supaya tidak ada permusuhan, perselisihan di antara kaum muslimin, itu nggak diijabah. Yang satu itu tidak diiyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masih tetap terjadi. Tapi bukan berarti kemudian kita harus merasa aman, dan boleh merasa aman. Nah, tetap Allah ngancam kita dengan adab, dan adab itu datang, tapi adabnya tidak akan seperti adab kaum-kaum sebelumnya. Tapi mungkin menimpa kita atau tidak? Mungkin, sangat mungkin. Karena di negeri kita itu Allah sudah menunjukkan peringatan-peringatan. Sudah sering 2000 sekian di Sumatera ujung, kemudian bertahun berapa itu di Palu. Itu udah cukup. Harusnya udah cukup jadi peringatan. Saya dibawa ke tempat pemukiman yang hilang satu komplek gitu di Palu itu, yang apa, kesedot tanah itu, likuifasi. Itu 32 hektar hilang, dan tersisa. Rasulullah SAW. Dan yang mencengangkan apa? Itu yang hilang itu, wilayah yang hilang itu garisnya lurus, maksudnya wilayah sebelah atasnya gak ada yang hancur satupun, dan garisnya lurus seperti dibelah sama Allah. 32 hektar itu saja yang harus binasa, hilang. Rasulullah SAW. Ya. Dan penyebabnya apa? Kemusyrikan. Penyebabnya kemusyrikan. 3 tahun berturut-turut mereka melakukan ritual di laut. Ritual kemusyrikan besar-besaran. Tahun pertama cuma turun hujan besar. Tahun kedua angin puting beliung. Tahun ketiga gempa, tsunami, likuifasi. Dan semenjak itu sampai hari ini tidak ada lagi acara kemusyrikan di laut. Apa itu yang kita tunggu, ibu-ibu? Ibu-ibu? Enggak. Lantas kita harus gimana? Apa yang bisa kita lakukan?
berlindung kepada Allah, sempurnakan iman dan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, dan ini yang sebetulnya belum kita lakukan, apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan berhenti mengajak orang kepada kebaikan, tapi jangan itu saja, cegah orang juga dari kemungkaran. Karena di antara penyebab datangnya azab Allah yang sangat kuat itu adalah ketika orang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, semoga Allah jaga kita semuanya insyaallah. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan terjawab. Silakan pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa iftitah yang dibaca saat sholat Jumat, Iya, kenapa Bu? bolehkah dibaca selain sholat tahajud? Wallahu a'lam. Ya, yang pasti Nabi Muhammad SAW kalau di waktu sholat yang lain jelas bacaan-bacaannya apa, dan Nabi memang mengkhususkan sholat malam saja. Jadi yang kalau saya secara pribadi lebih condong kepada yang lebih afdal tetap dibacanya hanya di sholat malam, sebagaimana Nabi istiqomah di atas. Ya, wallahu ta'ala alam. Saya lebih condong ke situ. Ya, jadi tetap Allah Allah Rabb Jibril, ya, wa Mikail, wa Israfil, itu doa iftitahnya salat malam. Fatiras samawati wal ard dan seterusnya. Ya, innaka tahdi man tasya, akhirnya itu ila siratil mustaqim. Itu dibaca Nabi hanya di salat malam. Sebagaimana keterangan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih. Jadi gitu Bu ya. Nah, saya mau tanya tapi sekarang, ibu-ibu hafal nggak doa ini? Belum. Insyaallah nanti bisa di-share oleh penanya insyaallah ta'ala. Allahumma fatira Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Ini Nabi baca ketika sholat malam. Kalau sholat biasa Nabi banyak bacaannya, tapi bukan ini. Yang dibaca seperti Allahumma ba'id baini wajjahtu wajhiya, ya, subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk dan seterusnya. Jadi banyak bacaan. Nah, Allah ta'ala. Satu lagi yang terakhir. Silakan. Nah, jika tidak ada ibu-ibu sekalian rahmatullah, kita cukupkan sampai di sini insyaallah taala, ya. Semoga Allah menerima amal saleh kita di hari ini dan hari-hari berikutnya atau hari-hari sebelumnya insyaallah taala, dan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan dan menetapkan kita di atas ketaatan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.